saya nyanyi lagi pakai nada bagus. Kasih pilihan dong. Seolah-olah hidup kita ini hanya itu ngobrol bukan nyanyi. Ini judulnya Cukup Siti Nurbaya dari Dewa 19. Bukan gitu kali Kalau ini Bila aku terjatuh nanti kau siap mengangkat. Selamat Seven. betul apa? Lebih tinggi minta. Coba yang kira segala hebatnya nggak tahu. Melompat lebih tinggi, betul Batian. Silaon Seven melompat lebih tinggi. Kira 80-an. Enggak, saya. Lagunya aja nih. Ini Mungkin inilah jalan yang mungkin terbaik. inilah jalan yang terbaik. Padi. Apa? Elvis Kaise. Cinta mungkin Yang pas putus itu loh. apa? One of friend. Yang ini tuh ya. Judulnya Kasih Tak Sampai. Tapi kepala hati. Memori. Kalau ini Harga dirimu bahkan terbuang. harga diriku Gobar. bahkan Oh, itu terbuang. mantannya Itu lagu Dani. zaman dulu. Tua-tua keladi, betul. Tua-tua lagi. Terakhir, Yang mengaku Siapa yang nyanyi ini? Anggun. Nama Anggun. Anggun Cipta Sasmi, betul. Kasmi. Terakhir, Jadi cipta kok. Jadi cipta. Oh, Kami Nesa. betul Windri. Apa? Kalau ke Solo hilangnya masih bisa ditebak. Kasih dirinya. Ini lagu Inggris, tapi Langsung musik Indonesia. Michael Jackson. bukan. Gitu. Yang coba itu nih. Iya. Oh itu soundtracknya bukan Mick Jagger kan? Backstreet Boys. Iya. Ini buat Soundtracknya itu yang Pearl Harbor bener? Gugu Doll, judulnya Iya. Iris. Oh iya. Iya. Oh, Coldplay. Ini terakhir Bapak Ibu. Tamu-tamu saya ke Bapak. Oh, saing, jangan menangis sayang, ingin kau rasakan pahit terbuang sia-sia. Aku tahu. Apa? Lupa judulnya. Jamrut ya? Bukan. Coklat. Ya betul. Apa? Tidak tahu judulnya. Karma, betul Bu Novi. Ini yang terakhir sekali. Tadi terakhir masih terakhir. Ingatkan Ingatkah dirimu? izinkan. Izinkan. Sama katanya beda. Oh, Benny. Itu sebenarnya lagu untuk kalau udah selesai acara, udah selesai. Antara tak berpisah. Tak mau berpisah. Reza. Iya. Reza. Iya. Lagi lagi. Lagu Korea. Ya kan. Besok Bindri kalau siaring nggak ada yang udah lagi. Monggo Bu Novi. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, tadi sudah dibuka SPG oleh Pak Peter. Sekali semuanya sepertinya tertawa dan sebenarnya ada yang mengharapkan hadiah karena bisa menjawab terus. Nama Bu Indri. Baik Bapak Ibu, untuk serasi detik hari ini itu nanti akan disajikan oleh Ibu Rizky yang dari tadi sudah siap dengan hadiah-hadiahnya. Pak Peter terkait juga pembelajaran serta nanti juga dengan pengimbasan kalimat Robo kemarin nanti bisa dibantu Pak Wisnu kalau ada kesulitan seperti itu. Untuk kegiatan hari ini tadi dapat pesan dari Pak Mul
Walaupun nanti kita ada rapat sampai sore, nanti mengalir saja, tetapi harapannya tetap sesuai dengan waktunya seperti itu. Walaupun nanti ada beberapa bapak ibu guru yang akan izin mendahului, termasuk saya juga, nanti mohon bantuan Pak Wisnu untuk memandu teman-teman. Itu ya Pak, terima kasih. Silakan dimulai. Yang pertama nanti Bu Rizky. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak punya duit walaupun ekonomi. Ekonomi bunganya duit. Iya tadi jangan minta duit. Ini dari kemarin. Ekonomi. Bunganya apa sih? Bunga apa ini? Bunga Bunga apa ini? bunga mawar. Bukan kristalnya. Warnanya putih. Namanya bunga daisy. Oh, ini sih. Bukan apa? Bukan yang daisy. Bukan daisy. Oh ya, habis kayak toko daisy. Daisy, bahasa Indonesia ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga tadi sudah terhibur ya dengan ice breaking dari Pak Peter yang mengingatkan lagu-lagu jadul. Hari ini terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Saya akan sharing berkaitan dengan pembelajaran kurikulum merdeka kelas 10 di mata pelajaran IPS ekonomi. Khususnya kemarin saya mengajar di kelas C dan D. Ya. Sebenarnya saya tidak akan banyak membahas mengenai modul ajar karena sebenarnya dari konten itu sudah sama seperti yang sudah-sudah ya. Ini untuk informasimu sudah sama. Tujuan belajar juga sudah sesuai dengan yang kemarin, ada pertanyaan tematik juga. Ya. Oh iya. Maaf Bu, Pak Ketua. Oh, gede banget. Iya. Gak apa-apa segitu. Ya. Iya, semakin gede semakin. Jadi sebenarnya untuk di modul ini itu untuk susunannya sudah seperti yang lain-lain ya, cuman mungkin agak penampilannya agak berbeda juga. Begitu. Lalu ada profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target dan juga ada berkaitan dengan model pembelajaran seperti apa. Untuk asesmennya juga sudah tertampil di sini ya Pak Yus ya. Cuman untuk di pertemuan kali ini saya akan menggunakan sedikit presentasi, boleh ya Bapak Ibu ya, supaya tidak monoton melihat modul. Sebenarnya modulnya sama aja seperti yang lain-lainnya. Boleh. Saya akan sharing sedikit. Kalau untuk modul mungkin nanti sudah pernah dibahas. Nah, mungkin saya akan sharing terkait kegiatannya saja ya Bapak Ibu. Ini sharing pembelajarannya. Nah, waktu di awal-awal kegiatan pembelajaran itu kan ada pertemuan di awal, itu saya membuat yang namanya tes diagnostik. Tes diagnostiknya karena di ekonomi itu pernah sudah dipelajari di SMP, cuman tidak terlalu mendalam. Kalau di SMP kan dulu ada mata pelajaran IPS ya, kayak ekonominya sedikit, terus dari yang lain juga sedikit. Saya melakukan tes diagnostik itu tujuannya untuk mengetahui peta cepat dulu anak-anak ini sudah sampai mana sih belajar ekonominya yang sudah diketahui waktu di SMP. Dan juga selain tes diagnostik, saya juga ada sesi untuk sharing waktu di awal-awal. Di SMP-nya seperti apa pembelajarannya, pembelajaran ekonominya. Nah, dari sharing tersebut saya menemukan ada satu siswa, saya lupa di kelas C atau D, itu ada satu anak yang di SMP-nya dia tidak mempelajari ekonomi. Cuman saya waktu itu lupa namanya siapa. Ada satu siswa yang waktu SMP dia tidak menerima materi ekonomi, sedangkan teman-teman yang lain sudah menerima materi ekonomi. Nah, waktu sharing-sharing juga ada anak yang dia tidak menyukai pelajaran ekonomi. Karena kan kalau kelas 10 ya saya berikan pemahaman bahwa kalau kelas 10 kamu harus dikenalkan dulu semua mata pelajaran, baru nanti kamu berhak untuk memilih untuk di fase berikutnya. Nah, dari sharing-sharing itu juga saya sebelum mulai pembelajaran membuat yang namanya komitmen kelas supaya ada aturannya. Baik berjalannya kelas seperti apa,
ada seperti treatment khusus, misalnya kalau ada yang nakal atau seperti apa, itu mereka yang menyampaikan. Saya menyampaikan, kalian mau kelasnya seperti apa sih? Akhirnya teman-teman juga nyatet di papan tulis gitu, terus didiskusikan mana yang mau dilakukan gitu. Cuman saya cari-cari fotonya agak kemarin di rumah terselip karena ngajar kelas CD itu sudah agak lama ya. Nah, dari yang dilakukan tes diagnostik dan juga sharing dulu pembelajaran ekonomi di SMP seperti apa, terus melihat siswa ada yang mau atau enggak belajar ekonomi gitu ya, dari motivasinya dan juga komitmennya, itu dari saya sendiri gitu ya, ingin melakukan yang namanya pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna di kelas. Nah, ada beberapa metode yang dilakukan saat kelas 10 kemarin. Yang pertama ada diskusi. Jadi kemarin tuh ada beberapa materi itu saya melakukan diskusi. Ada anak yang berkelompok 3-3 atau berlima, itu berdiskusi menganalisis berita-berita yang terkini yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi ekonominya itu nanti kita singgung-singgung mengenai berita-berita yang masa kini seperti kelangkaan minyak, kayak kemarin terjadi ya Bapak Ibu ya. Dan misalnya ada penjualan tiket, itu disinggung di diskusi tersebut, tapi harus tetap berhubungan dengan materi yang ada. Namun tidak semua materi itu bisa dilakukan dengan model diskusi. Ada juga model dengan demonstrasi. Jadi dari hasil yang sudah dilakukan, diskusi yang dilakukan itu bisa didemonstrasikan di depan kelas, dan juga dari kelompok-kelompok yang lain juga bisa memberikan masukan atau tambahan gitu. Nanti untuk anak-anak dikasih extra poin juga seperti keaktifan. Juga dilakukan simulasi. Mungkin anak-anak kalau cuma diskusi aja kurang mantap, ingin simulasi. Kemarin juga ada beberapa materi itu saya lakukan dengan bentuk simulasi. Dan juga bisa dalam bentuk proyek, kemarin juga sempat terjadi ya. Itu tadi yang dilakukan. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya langkah-langkahnya sama seperti yang dilakukan, itu ada pendahuluan persepsi. Cuman saya tidak ada yang namanya berdoa ya Bapak Ibu, karena tadi sudah berdoa. Jadi cuman seperti absensi, lalu kita bahas-bahas topik-topik yang sedang in saat ini, baru nanti masuk ke dalam materi dan juga masuk ke dalam kegiatan inti. Dan nanti di kegiatan inti saya mau anak-anak itu aktif. Jadi nggak cuma saya yang menerangkan, tapi ada aktifnya juga. Saya menerangkan dulu, ya ada seperti itu. Tapi nanti setelah itu teman-teman juga saya minta untuk memberikan komentar atau memberikan tanggapan terkait materi yang sudah diberikan. Gitu. Bisa juga ada diskusi juga. Jadi tergantung dari pokok bahasanya. Lalu ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini kadang saya berikan refleksi, kadang enggak. Kadang saya tutup dengan kuis juga, gitu. Seperti itu. Nah, di sela-sela kegiatan pembelajaran itu ada ice breaking kemarin yang saya ingat di kelas 10C itu ada ice breaking. Kiel saya minta untuk menyanyi di depan kelas. Lalu ada Daniel Montero saya minta untuk menari-nari supaya terhibur. Bisa juga teman-temannya cerita, hari ini kemarin minggunya ada kegiatan apa sih, boleh bercerita saat ice breaking tersebut. Nah, di pembelajaran itu juga ada literasi. Jadi kalau untuk diferensiasi itu kan ada macam-macam ya Bapak Ibu ya, bisa dalam bentuk diferensiasi dalam penilaiannya, bisa dalam produk, bisa juga dalam proses gitu. Nah, untuk literasinya ini saya terserah minta anak-anak untuk mencari informasi itu bisa macam-macam. Ada anak yang lebih nyaman untuk membaca buku, mereka bisa berliterasi dari buku. Bisa juga dari internet atau dari berita-berita atau juga menonton video yang ada di buku. Itu kadang-kadang saya lakukan ini kalau di awal-awal. Nah, apa sih yang terjadi di pembelajaran ekonomi itu? Kadang ada diskusi, beberapa materi ada diskusi kelompok. Ini yang di kelas 10C, itu mereka supaya terhibur, saya bebaskan. Kamu kalau mau diskusi, membuat hasil diskusinya di bentuk PPT gitu. Nanti ditampilkan juga hasil diskusinya. Nama kelompoknya terserah mereka mau seperti apa. Yang lucu-lucuan nggak apa-apa.
Yang penting enggak yang mengandung hal-hal vulgar. Terus kalau ini kan diberi gambar-gambar sesuka mereka, oh si Farel bentuknya kayak yang ribet seperti ini nih, Bella tuh seperti ini, terus Jordan tuh yang seperti itu gitu. Jadi lucu-lucuan mereka aja supaya teman-temannya juga terhibur juga. Tapi harus tetap kontennya sesuai dengan yang situasi di kelas ekonomi, saya nggak tahu apakah di kelas yang lain apakah seperti itu ya. Jadi situasi kelas itu ada beberapa jenis siswa kalau ada di kelas. Ada yang mendengarkan itu nyatet gitu kan, semua hal dicatat gitu, kayak Dharma gitu, kayak Indra kelas 10D itu malah aktif. Ada juga yang tidak mendengarkan, kadang ya wujudnya gini tapi sebenarnya nggak mendengarkan. Nanti tanya lagi apa Bu? Nah, untuk teman-teman yang kurang paham atau tidak mendengarkan itu, biasanya mereka kan tanya ke saya ya, gimana Bu, maksudnya gimana gitu. Kadang saya minta temannya ya untuk menjelaskan ke si anak ini. Jadi nggak harus melulu saya yang menjelaskan, tapi bisa temannya yang menjelaskan kepada teman yang kurang paham ini. Ada juga yang ngantukan seperti Hiel. Ini waktu awal-awal harus dibangunin dulu, seperti itu. Jadi harus diingetin untuk teman-teman yang seperti Hiel ini. Nah, ini salah satu yang dilakukan ya. Waktu itu materinya adalah kelangkaan dan juga biaya peluang serta anak-anak diminta untuk melakukan pilihan, karena ekonomi kan sebenarnya ilmu pilihan ya. Pasti di kehidupan ini selalu diberikan banyak pilihan, pilihan 1, 2, 3, tapi kita tidak bisa semuanya kita pilih, terbatas. Nah, supaya teman-teman kelas 10 ini tahu gitu, bahwa kebutuhan itu banyak sekali tapi alat pemenuhannya terbatas. Contohnya adalah kebutuhan banyak tapi uangnya sedikit gitu kan. Saya berikan game simulasi. Ini game simulasi namanya PlaySpan. Jadi satu anak itu akan diberikan, di game ini akan diberikan $1.000 dan mereka harus bertahan dari hari pertama ke hari 30 dengan kasus yang berbagai macam ya. Nah, di sini mereka akan diberikan 3 pilihan. Misalnya, oh kamu harus bekerja di tempat ini dengan gaji berapa. Lalu di tempat yang kedua mendapatkan gaji dan juga tunjangan-tunjangan yang lainnya. Di sini anak-anak diminta untuk bisa memilih, membuat pilihan. Tentunya tiap anak pilihannya itu berbeda-beda. Gitu. Di sini juga nanti mereka apakah ada yang bisa bertahan atau tidak. Itu kemarin ada kasusnya, baru hari ke-10 mereka udah nggak punya uang apa-apa gitu. Ada yang di hari ke-30 ternyata mereka mendapatkan uang yang lebih gitu ya, lebih dari $1.000 gitu. Setelah mereka bermain ini secara mandiri, nanti teman-teman saya minta untuk maju ke depan ya, untuk melaporkan apa sih mereka dapat berapa dolar, terus kenapa kok bisa seperti itu. Ada juga dari situ mereka nanti diskusi, presentasi diskusi, ada yang bertanya, ada yang bisa membandingkan. Oh tadi aku pilihanku harusnya lebih bijak lagi seperti ini, harus lebih efisien lagi menggunakan uang. Gitu. Jadi saya mengajarkan supaya nanti bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Itu ya Bapak Ibu untuk gamesnya. Lalu ada juga gamesnya bentuknya simulasi anggaran rumah tangga. Anak-anak bisa memasukkan jumlah uang jajannya. Jumlah uang jajannya itu nanti mau dikemanakan saja bisa dimasukkan dengan games ini. Apakah kurang anggarannya atau enggak atau seperti apa. Cuman anak-anak kadang juga bingung, mereka kadang seminggu itu nggak tahu kebutuhannya apa. Seperti itu sih, tapi kalau anak-anak games yang tadi mereka pengen coba terus, kok aku uangnya dikit banget ya terus dibandingkan teman yang lainnya gitu. Nah ini game simulasi yang sudah pernah dilakukan. Lalu di awal juga ada tes diagnostiknya. Nah setiap beberapa kali saya berikan refleksi baik untuk diri saya ataupun teman-teman. Dan kemarin di akhir pembelajaran saya juga minta untuk feedback ya, apakah pembelajaran saya sudah menarik atau belum, atau ada yang kurang atau tidak. Itu anak-anak saya minta untuk menuliskan di kertas, terus baru dikumpulkan ke saya dan saya baca-baca juga. Ada yang bilang menyenangkan, ada yang bilang perlu tugas-tugas yang banyak atau seperti apa gitu macam-macam. Nah
di pembelajaran ini saya juga ada kendala-kendala yang muncul. Yang pertama itu di kelas 10C ada kial itu ketika saya minta untuk diskusi kelompok atau proyek, yaitu tidak ada temennya seperti sini itu mungkin karena kurang aktif seperti itu. Cuman kalau di pembelajaran ini saya minta untuk dia masuk tetap di kelompok, cuman saya pantau juga apakah dia benar bekerja atau tidak. Lalu kalau untuk beberapa hal yang terjadi itu kemarin kan saya sempat ngajarnya 3 tingkat itu ya, yaitu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu saya merasa kayak terlalu padat gitu loh, apalagi kalau bimbel kan tiap hari ketemu gitu, ditambah dengan kelas 11 dan kelas 12. Jadi sepertinya kurang maksimal saja karena terlalu padat seperti itu. Nah yang ketiga itu ada siswa yang tidak kondusif dan perlu perhatian khusus seperti Daniel Monteiro, terus payangan itu suka meributin di kelas ya, meributin teman-teman. Jadi kadang perlu perhatian khusus, perlu diingatkan, perlu dikondusifkan seperti itu. Itu saja sih Bapak Ibu, dan perlu tambahan tadi ya. Jadi kalau untuk diskusi kelompok itu biasanya kan ada temanya sendiri-sendiri. Mungkin saya nggak tahu apakah ini termasuk diferensiasi atau tidak. Jadi biasanya kalau anak-anak pilih kelompok itu saya bilang mereka untuk pilih saja, terserah milih, bukan saya milih gitu ya. Tapi biasanya mereka kalau milih itu, oh kalau si Dharma itu senangnya sama Dana karena sama-sama pintar, sama-sama bisa diajak kerja sama. Biasanya kelihatan nih dari kelompok itu mana yang kelompoknya rajin, mana yang enggak. Biasanya saya kasih tema itu yang berbeda gitu. Misalnya kalau yang pintar-pintar, oh yang materinya lebih sulit gitu, temanya lebih sulit. Tapi kalau misalnya yang agak kurang-kurang, saya kasih temanya yang itu saja Bapak Ibu dari saya. Kalau mau ada yang disampaikan atau saya ada kekurangan, silakan boleh disampaikan atau masukannya atau kritiknya. Kami beri tepuk tangan. Tadi yang kalau ada asesmen diagnostik, lalu Mbak Rizky memberikan, Bu Rizky itu memberikan sharing-sharing terkait anak yang suka ekonomi atau sudah tahu ekonomi, itu membuat ini sebagai buat saya juga nanti saya ingin terapkan di pelajaran saya, karena di matematika juga waktu itu sudah pernah dipelajari mereka di kelas 10 atau di kelas 8-9. Ternyata saat di pembelajaran itu juga mereka sudah lupa. Saya senang sih mengapresiasi yang hal tersebut, dan mungkin itu juga bisa menjadi dasar heuristik untuk melakukan diferensiasi dalam pembelajaran, karena tadi di awal itu sudah mulai mengelompokkan anak yang mungkin sudah paham ekonomi, kemudian yang belum, kemudian yang mungkin suka, dan yang sampai tadi ada yang jujur bilang tidak akan memilih ekonomi tadi. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang lain menambahkan, mengapresiasi juga boleh, memberikan masukan juga boleh. Oke, kalau mendengar arah sampaikan Bu Yusti, misalnya Bu Yusti tadi membentuk kelompok, kemudian dibiarkan mereka memilih sendiri, kemudian mereka yang sudah memilih bersatu dalam kelompok itu lalu memberikan soal yang bertingkat gitu ya, untuk anak yang pintar dengan soal yang lebih sulit dan seterusnya gradasi ke bawah. Itu menurut saya sudah menunjukkan adanya pembelajaran diferensiasi. Kalau menurut saya sudah menunjukkan hal itu. Walaupun memang tadi polisi dalam menjelaskan kegiatan belajar mengajar itu dari pendahuluan, inti dan penutup itu di mana gitu. Apakah di intinya ada di mana gitu. Ya tapi saya yakin kalau itu pasti saat intinya ada simulasi, ada kelompok. Hanya mungkin tidak spesifik untuk ini saya lakukan dalam kegiatan inti. Tapi kalau soal yang pembelajaran diferensiasi itu saya sih sudah melihat itu sudah nampak dalam pembelajarannya. Kalau boleh tahu polisi ini yang dipersilakan ini untuk berapa berapa CP atau berapa tujuan? Ini sih untuk kalau dari berdasarkan simulasi tadi ya Pak ya, itu ada 1 CP aja. Sama tentang ilmu ekonomi kelangkaan.
dalam satu CP itu anak berarti ada kegiatan simulasi, ada kegiatan diskusi Enggak. kelompok, ada yang Jadi saya jawab ya Pak. Iya. Nah, jadi tiap CP itu kan berbeda-beda ya karakteristiknya. Di CP pertama saya bisa menerapkan simulasi gitu kan, karena berkaitan dengan kelangkaan, tentang bagaimana anak-anak memilih untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi ketika saya masuk ke CP mengenai bank, gitu ya, CP yang lembaga keuangan dan bank itu saya tidak pakai simulasi, lebih ke diskusi. Seperti itu. Jadi tiap CP itu punya karakteristiknya beda-beda. Jadi nggak semuanya saya berikan simulasi ataupun semuanya saya berikan diskusi. Oke, terima kasih Pak tadi saya tanya itu karena tadi tidak secara spesifik CP ini saya lakukan dalam kaitan inti diskusi CP yang seperti ini dan dengan ini lalu bentuk diferensiasinya seperti apa. Ya. Sementara terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ibu yang lain ada? Kalau Pak Anies kan hari ini. Terima kasih sudah baik ya Bapak Dimasikin ya, natus ya. Baik. Yang perlu diperhatikan kalau saya berdiskusi kelompok itu satu karakteristik kelompok anak mesti tahu. Ya, kadang-kadang ada yang ngumpul pintar semua, kadang-kadang ada yang ngumpul usil semua. Ya ini. Ya, lalu yang kedua perlu ada kontrol yang jelas untuk kerja kelompok. Misalnya kita harus muter gitu ya, terus perlu job desk ya untuk anak-anak ini jelas. Kalau saya karena membangun sinergi, lalu membangun kerja, maka siapa nih yang jadi ketuanya, siapa nih yang nulis ya, siapa nih yang mau membuat misalnya tugasnya pakai PT atau rangkuman atau apa. Nah, ini jelas, anaknya jelas tertulis sehingga kita mengontrolnya jelas. Kalau nanti pas kerja maka saya muter untuk penilaian proses, maka perlu rubrik untuk penilaian proses mulai dari proses awal sampai akhir. Biasanya meskipun kalau saya sih enggak saya tulis detail, tapi saya mesti ada satu lembar nama kelompok, terus lalu saya tandain sendiri, misalnya PPT-nya bagaimana tulisan, ya sederhana tapi saya bisa menentukan nilai hingga anaknya nggak komplain gitu ya, nggak komplain. Oh ini loh kemarin kamu tanya berapa kali, jawab berapa kali, plus atau apa, atau kita centang gitu, gampang. Itu yang saya lakukan hingga anak juga terpacu untuk penghargaan yang bertanya dan penghargaan yang menjawab. Ini memberi penghargaan ke anak. Lalu yang ketiga, kadang-kadang mereka ngambilnya itu dalam presentasi atau apa, membuat itu webnya kadang nggak jelas, terus keluar dari realnya ini, maka guru ya selain ada sumbernya, guru mesti nanti meluruskan harusnya seperti apa ya. Jadi di akhir saya sekarang sudah mulai ini Bu dibiasakan untuk membuat refleksi ya refleksi, baik itu refleksi proses, refleksi hasil atau refleksi apapun untuk disampaikan anak dalam proses atau 1 atau 2 jam pertemuan. Secara garis besar sih menurut saya udah oke. Hanya mungkin kadang-kadang anak dari satu kelas yang lain dan kelas yang lain beda, mungkin nanti perlu apa ya, kita ngerti kalau istilahnya orang Jawa itu nyeratainnya itu ya, nyerataini anak itu tahu ya. Itu saja sih, terima kasih masukan dan pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Memang yang seperti di kelas 10D itu waktu ada presentasi ada anak yang carinya itu sumbernya dari jurnalnya jurnal anak kuliahan lagi. Nah di situ juga ada yang sumbernya beda-beda. Jadi saya juga kalau mereka sudah presentasi ada yang tanya jawab, saya di situ meluruskan setelah itu.
Dan untuk poinnya teman-teman juga beda. Ada poin yang bertanya itu saya tambahi dengan satu gitu, yang kayak menyangga atau memberikan masukan juga ada poinnya. Bahkan teman-teman anak-anak kalau lihat udah centangannya banyak itu makin semangat. Kok dia centangannya banyak dia belum. Akhirnya juga ikutan bermain. Beberapa masukan dan apresiasi dan harapannya itu juga menginspirasi kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin memang itu seperti yang disampaikan Pak Yus, mungkin kita sudah menyiapkan pembelajaran di kelas A, lalu mungkin saat masuk kelas B, ketika kita terapkan pasti akan agak berbeda dengan karakter model anak-anaknya seperti itu. Dan itu nanti juga menjadi sebuah tantangan untuk kita bagaimana menjadi guru yang bisa lebih kreatif lagi dan melayani anak-anak. Saya Tidak lengkap rasanya kalau tidak bahas kelas A dan B. Silakan. ya ini tidak tulis Ekonomi ceria gitu loh. Lagi ya. Dari bulan mana? Langsung kita izin aja karena sudah jamnya sana ya. Terima kasih Pak Yus. Oh, nanti balik lagi Pak. Balik ya, balik lagi. Loh, kasih semua. Siapa? Tadi kan udah makan ya? apa Pak Fajar? Bola. Ketur. Bu Nina udah nggak sabar. Lagu lagi. Streaming dulu aja Pak. Tebak-tebakan lagi. Lah emang ini mau apa? Yang baru ada. Oh, mau tebak-tebakan lagi. Ya. Saya ada tebak-tebakan lagi. Boleh. Ini namanya games tebak muka. Bisa tebak mukanya? Ah, itu udah. Oke, ya Bu Sinta sama Bu Risti jangan. Aku adalah seorang pelawak. Siapa? Dono. Nggak tahu? Oke. Indra. Bukan Sule. Janggutnya. Host acara talk show. Sule. Bukan. Sule. Bukan. Bukan. Nunu. Aku seorang politikus. Sri Mulyani. Bukan. Megawati. Bukan. Aku adalah seorang pejabat. Bukan. Ganjar Pranowo. Bukan. Lanjut ya. Sulusi. Prabowo. Prabowo. Amin Rais. Bukan. Nanti Jawab. jawab. Kita aja jawab. Jokowi. Sandiaga Uno. Gimana sih kamu gitu punya pertanyaan? Bukan yang digambar. Iya. Udah belum sini. Kan itu keren orangnya. Ini udah ya? Sharing ke? Oh iya. Ditimpukin. Ya. Oke, terima kasih Pak Peter untuk tebak-tebakan. Oke. Udah. Kalau pada puasa yang dilihatin orang lain. Kita akan mendengarkan Pak Peter untuk bisa nantinya pada mapel IPS ekonomi untuk pembelajaran kelas 10A dan B pada Pak Peter. Iya. Bagus Pak Peter. Itu. Bu, minum. Aku haus banget.
karena saya belum, karena ini adalah pengalaman saya pertama kali mengajar dan baru pertama kali langsung masuk di kurikulum Merdeka ya istilahnya. Jadi mungkin saya belum bisa menyiapkan, saya masih belum familiar dengan berdiferensiasi apa juga dan juga dengan modul-modulnya. Tapi saya mencoba untuk berdiferensiasi di pengajaran saya. Ini pertama-tama apa yang dilakukan di kelas. Kalau di kelas saya biasanya dimulai dengan satu pembukaan. Biasanya saya menyapa dulu muridnya, halo apa kabar, terus juga di absen, terus ada games kayak tadi, terus penjelasan kegiatan. Mungkin untuk assessment awal atau diagnostik, saya pakai pertanyaan pemantik aja. Misal apa yang kalian tahu tentang uang misalnya, atau apa yang kalian tahu tentang permintaan atau penawaran. Itu biasanya assessment sumatif, diagnostiknya. Lalu saya lanjutkan di pengajaran, tugas, tutoring juga ada. Terus penutupnya evaluasi, konklusi. Bahkan saya pernah mengkhususkan 1 hari khusus untuk evaluasi. Jadi apa yang kalian suka dari ekonomi, terus apa yang kalian tidak suka. Terus kalau misalnya ada anak yang jarang memperhatikan kelas ekonomi, saya tanya kenapa? Apakah penting nggak ekonomi buat kalian? Di kuliah kalian mau masuk apa? Kalau misalnya di kuliah nggak penting-penting amat ekonominya, ya udah silakan tidur, silakan apa. Saya memaklumi sebenarnya. Dan ini yang sudah saya lakukan ada 2, diferensiasi dalam pengajaran dan diferensiasi dalam penilaian. Pertama-tama di penilaian kita apa aja? Ini macam-macam penilaian yang sudah pernah saya lakukan. Ada 4 CP di ekonomi dan ada 5 jenis penilaian yang sudah saya lakukan. Yang pertama penilaian imajinatif. Saya meminta murid-murid untuk membayangkan suatu kondisi dan mengkaitkannya dengan teori ekonomi yang sudah dipelajari di kelas. Bapak Ibu tahu film ini? Film-film ini? Tahu apa benang merahnya dari film-film ini? Ada zombie dan ada orang-orang yang bertahan di tengah-tengah kepungan zombie. Makanya untuk tugas imajinatif, saya meminta murid untuk membayangkan kalau SMA Pangudi Luhur yang diserbu zombie. Dan pertanyaannya adalah ini dikaitkan dengan kebutuhan dan kelangkaan. Kenapa? Kebutuhannya apa kalau diserbu zombie? Terus sistem ekonominya apa? Sistem ekonomi itu segampang untuk mengatur kalau misalnya punya makanan, dibagiinnya gimana? Dan ini jawaban anak-anak. Sistem ekonominya survivalisme, ada kondolisme diciptakan oleh anak-anak untuk kepentingan bersama. Terus ada penilaian investigatif. Saya meminta anak-anak untuk mengaitkan teori ekonomi yang sudah diberikan terhadap persoalan-persoalan yang teraktual. Kebetulan waktu bahas ini soal yang aktual adalah Piala U20 dibatalkan. Jadi saya meminta analisis kerugian pelaku ekonomi karena dibatalkannya Piala Dunia. Saya ada contohnya dari kelas A. Saya bangga sama anak PL karena bisa bikin yang kayak gini. Sangat detail kerugian yang diperoleh ini. Sampai ada hasilnya. Hasilnya kerugian yang diperoleh 1,2 triliun sampai akhirnya ada 1,2 triliun dia menemukan. Ini saya gunakan juga metode ini supaya anak-anak bisa banyak membaca, dan juga tahu persoalan-persoalan yang ada di dunia nyata, bukan cuma di teori-teori ekonomi. Terus penilaian yang komunikatif, mereka harus bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini yang pertama. TTS, tanya-tanya Bu Sumi. Jadi saya minta mereka untuk interview Bu Sumi. Pelaku ekonomi mereka saya minta untuk tentukan elastisitas harganya, struktur pasarnya dikali SMA apa, terus yang berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan di Bu Sumi apa. Selain ke manusia, saya juga minta mereka tanya ke ChatGPT. Mungkin terdengar aneh Bapak Ibu, tapi ini sebagai strategi. Kalau mereka misal malu tanya ke saya, seenggaknya kalau saya tahu mereka tanya apa ke ChatGPT, saya bisa tahu mereka itu penasarannya di apa. Saya bisa tahu juga mereka mau tahunya itu tentang apa dan mereka mengalami kesulitan di bagian mana. Itu
Kalau kuantitatif mengerjakan soal hitung-hitungan seperti biasa. Terus eksplanatif, mereka yang menerangkan, mereka yang presentasi sendiri di depan kelas, mereka yang cari bahannya apa. Terus ada juga kasus khusus, tugas khusus untuk murid khusus, inisial DI, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ini contohnya ilustrasi gambar untuk murid DI. Situasinya murid DI ini selalu tidur di kelas. Saya lebih kenal ubun-ubunnya murid DI daripada mukanya, karena dia suka tidur di kelas. Dan saat pembuatan kelompok, teman-temannya meninggalkan dia karena tidak dapat kelompok dan teman-temannya sudah tahu dia jarang bekerja. Maka saya nggak paksa teman-temannya untuk berkelompok sama DI, dan saya juga nggak paksa untuk DI berkelompok. Makanya saya membuat tugas lain untuk DI, biasanya untuk merangkum apa yang teman-temannya sudah lakukan. Kalau misalnya DI nggak dapat kelompok, itu diferensiasi pengajaran saya ada tiga. Diferensiasinya ada games, terus berbasis pengalaman, tutoring. Yang pertama games, ini yang sudah saya lakukan untuk menjelaskan permintaan dan penawaran. Jadi saya bagi satu kelas jadi 8 kelompok, 4 kelompok penjual dan 4 kelompok pembeli. Yang menang adalah kalau kelompok pembeli yang bisa membeli barang paling banyak, yang penjual yang dapat duit paling banyak. Itu efektif dan efisien untuk menjelaskan hukum permintaan, hukum penawaran, juga ada premi produsen, premi konsumen, dan harga keseimbangan. Ini berbasis pengalaman. Kebetulan waktu itu ada ini GPA, anak GPA jualan, harganya 3 kali lipat dari harga Busumi, tapi tetap laku. Ini cocok untuk menjelaskan elastisitas. Elastisitas itu pengaruh harga terhadap permintaan. Itu. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau misalnya sama-sama laku berarti harganya elastis atau inelastis? Ayo. Kalau harganya sama, harganya beda 3 kali lipat tapi GPA masih laku, berarti harganya inelastis. Tutoring juga yang terakhir. Jadi ada faktor yang mengaruhi juga cuma harga. Jadi yang terakhir tutoring biasanya saya kasih soal di akhir. Lalu murid-murid yang menurut saya sudah bisa, kalau di kelas A biasanya Darren Benedict, kalau di kelas B biasanya Gridio atau Vincent. Itu biasanya mereka saya minta untuk mengajar yang lain dengan inisiatif mereka sendiri. Terus saya biasanya keliling ke murid-murid yang lain untuk menerangkan satu persatu. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Peter. Singkat ya, singkat, padat dan jelas terkait pembelajarannya Pak Peter. Saya juga sangat kagum dengan tadi beberapa teknik penilaiannya. Cuman hanya ingin saya tanyakan ketika tadi ada beberapa teknik penilaian itu, bagaimana Pak Peter itu membuat seperti rubriknya gitu. Kan ketika kita membuat beberapa tipe penilaian itu ada anak yang pasti memang dia hanya dimanjat mungkin seperti yang tadi dikhususkan si inisial DI itu. Itu seperti apa? Kemudian khusus untuk inisial DI itu mungkin sudah masuk dalam beberapa diferensiasi ya Pak. Tapi apakah ada pesan moral yang disampaikan kepada DI? Karena kalau mungkin kita biarkan saja anak seperti DI nanti kan bisa saja menularkan ke teman-teman yang lain. Nah mungkin boleh nanti kalau ada trik atau tips dari Pak Peter ya nanti juga bisa di-sharingkan kepada teman-teman khusus untuk anak-anak yang berinisial DI ini tadi. Silakan Pak Peter. Kalau untuk rubrik biasa Bu, penilaiannya biasa saya dari kreativitasnya, dari cara dia presentasi, juga dari kedalaman materinya dia, gimana analisis, gimana dia bisa mengaitkan teori dengan kenyataan gitu. Itu biasanya rubriknya saya bikin juga rubriknya. Kalau untuk anak DI karena untuk bukan menghukum ya, memberi dia pelajaran juga biasanya karena tugasnya sangat gampang hanya untuk merangkum apa yang temannya sudah lakukan, maka pas KKM kalau dia ngumpulin, kalau nggak ngumpulin ya nol. Jadi nggak ada rubrik khusus untuk DI. Terima kasih Pak Peter. Ini dari Bapak Ibu yang lain. Oke, Pak Ali silakan. Baik, Mas Betul. Ini memang baru yang kali ini mata pelajaran pilihan ya.
Wah ini memang pilihan juga anak. Agak repot memang kita ini. Sama Mas Peter saya juga dipilih anak karena pilihan. Kalau kemarin kan wajib, mau nggak mau harus, itu hakikat namanya. Nah kalau kita kadang-kadang harus pinter-pinter menarik anak supaya, woi besok ikut ekonomi semua, dunia nggak dapet. Ini bener tantangan ini. Kadang-kadang udah sama motor-motor, saya nggak pengen kimia pak, mau motor. Ya bener, kadang-kadang saya tanya. Karena saya mau ke ini pak, oh boleh, sudah pokoknya gue urut, KKM, tugas-tugas beresin. Tapi teman-teman yang buat kita yang ini, yang sudah menerapkan semua ini saya kira ya, yang pilihan ini, yang ngajar kelas 10 lah terutama. Kalau yang ngajar kelas 11, 12, ya teori aja lah. Ya karena kita langsung terlibat langsung. Nah yang diferensi ini saya juga masih puyeng juga, kita belum dapat ini. Diferensi itu ada macam-macam loh. Kontennya apa? Terus lingkungan belajarnya, prosesnya, produknya, dicampur jadi satu puyeng juga. Teori itu boleh matang tapi begitu diterapkan jumpain anak-anak ngajar kelas A sama B beda. Wajar, memang wajar. Itu karena lingkungannya. Ya tadi mau diskusi mau apa, Denny nggak dapat Denny nggak dapat kelompok. Ya ternyata Denny tak kasih tugas sendiri juga mengerjakan. Itu bagus. Nah, seperti itu hal-hal macam itu. Kan itu pendekatan. Memang ya ini saya gabung juga sama tadi, memang gambarannya apa sih yang diferensi? Belum tentu empat-empatnya kita akan semua kok. Satu aja udah bagus kok. Misalnya ya memang prosesnya itu seperti ini, mau ada yang diskusi, ada yang ini. Tapi kadang-kadang kita tuh melihat dari anak-anak orang tua yang dilihat apa ini? Bukan prosesnya, produknya, nilainya. Nah, kamu mau nilainya apa gitu? Ini yang paling harus harus benar-benar dijago. Anak-anak itu yang lihat coba. Bodoh amat prosesnya yang ini. Pak nilai saya berapa pak? Pasti gitu kan? Ada perbaikan nggak pak? Ini nih yang kadang-kadang yang harus produk kerja harus kita rancang. Memang nggak mudah mas. Kemarin di apa tuh test plan ya? Apa? Test plan. Nah, test plan itu memang perencana ya RPP lah bahasanya. Mau model apapun yang gitu. Lingkungan belajar, terus kesiapan anak, minat anak. Itu diproses itu. Minat anak kupingnya dengerin senengnya utak-atik ora iso meneng jenis titik. Bocah memang belajarnya seperti itu. Dengerin musik awet kita bengok-bengok naik sehatin samperin ke pandasnya tarik ininya ya. Karena memang kita teriak-teriak supaya anak nggak bisa lingkungan seperti itu. Memang itu repot, tapi ya memang kita harus berusaha seperti itu. Artinya kalau kita mau membedakan secara jelas diferensinya itu di apanya, ya kan susah juga. Tapi minimal kita sudah dapat kayak macam tadi. Tapi yang harus ada aja asesmennya itu. Karena benar kalau kita salah menilai anak, buat. Nah itu kadang-kadang juga berpikir, Pak kok beda-bedain sih Pak? Yang ini sama ini, padahal kan saya ngumpulnya sama. Jujur, kamu ngopi pasta punyanya siapa? Padahal saya jarang kalau di ngasih kerjaan di BCR apa itu, karena cenderungannya anak-anak itu cuma lihat share-sharean apa, Pak curiga, ya, kan gitu. Mau dites? Enggak Pak, saya jujur Pak, saya lihat punyanya, nah gitu aja, selesai. Nah sekarang saya kasih lagi, saya kasih apa? Soal, nanti kerjain. Kayak macam itu, memang kita sama membedakan kemampuan masing-masing anak karena minat tadi. Untuk yang pertama yang untuk mata pelajaran pilihan jadi. Karena kalau minat anak sudah nggak mau biologi, fisika, kimia, waduh, dibuat saya juga mumet itu. Dan ini untuk pembelajaran buat kita semuanya ada. Dalam saya juga belum ya istilahnya beri masukan itu belum terlalu sempurna juga. Saya juga masih kalau meraba-raba aja lagi Mas Peter ya. Saya menduga-duga lah kalau meraba-raba kan Mas Peter aja lah. Nah ini hal-hal yang perlu kita siapkan. Justru ini loh asesmennya ini. Jangan sampai kita salah menilai anak. Karena mau nggak mau keluarnya ya kalau Pak Mul Pak Gigi ya prosesnya gini-gini, tapi ya buat kita ini bener nggak nih Pak Wid anak kelas B yang ini nilainya seperti ini ya. Saya itu kadang-kadang kalau ngajar itu yang kelas B kelas A itu gerombolannya itu saya pisahin sendiri itu. Yang sana 3D terus apa-apa itu nggak tak kasih soal-soal yang
yang bukan tambahan tapi yang lebih rumit. Karena anak-anak ini memang tertarik sama kimia dan beliaunya dikasih Tuhan memang anak-anak yang cerdas. Ya giliran yang ini yang nggak minat, ya udah ya tetap diurusin, tapi ngasih materi-materi. Nah ini karena kontennya tadi, kontennya juga sama, hanya kadang-kadang bagaimana materinya itu. Apalagi seperti saya, kayak kimia ini belum saya turunkan, belum jatah saya, ya. Nanti nggak apa-apa. Kalau pilihan memang gitu. Kalau tadi ekonomi mungkin didasari di SMP minimal udah ada. Nah, kimia itu mau cari, nggak ada kimia itu. Kadang-kadang untuk menarik anak supaya ngikut aja udah susah duluan. Tapi ya itulah. Tapi tetap kita terapkan. Ya artinya perbedaan-perbedaan itu tetap dihargai. Ya perbedaan termasuk mata pelajaran itu juga harus kita hargai. Cuma bagaimana kita bareng-bareng nanti mengkonsenkan nilai itu loh, biar kita nggak sembarang. Apalagi misalnya berkolaborasi. Nah, ini juga hati-hati juga loh. Kalau yang satunya agamanya 8, terus PKN-nya 9, terus satu lagi apa sejarah ya. Nah itu berkolaborasi juga hati-hati loh, banyak sangka. Nanti jangan sampai anak juga dari apalagi ini juga nanti istilah kasarnya mau penentuan kenaikan fase atau apa itu. Nah ini aja untuk pertama. Kalau individual kan minimal 1 guru kan. Karena memang hal seperti itu ada kalanya juga anak-anak juga kritis di sini dan berani, ya, dan berani untuk diberi nilai segini ya. Kenapa pasti itu aja mas. Terima kasih Pak Irfan. Ini setiap Bapak Ibu ini 2 guru dengan mata pelajaran yang sama juga memiliki karakter yang berbeda dengan pelajarannya. Apalagi kita yang berbeda mata pelajarannya pasti juga memiliki karakter sendiri-sendiri. Tapi harapannya apa yang bisa menanggapi tadi dari Pak itu bisa kita, ya paling tidak minimal salah satu bisa kita terapkan dan belajar anak-anak khususnya yang di kurikulum merdeka ini. Untuk mapel itu kan juga berbeda ya dengan kurikulum 2013 itu dan gabung dengan waktu pengajaran, karena masih terbawa kita itu pencapaian materi ketika kita akan melakukan kreasi-kreasi untuk anak-anak agar tidak bosan seperti itu, karena kita masih terpacu dengan waktu untuk apakah ini materi ini nanti sampai nggak ya untuk anak-anak, nanti untuk tes bisa sampai nggak anak-anak di kurikulum merdeka ini, karena kita lebih apa yang kita diajarkan itu ya yang nanti akan kita kasihkan kepada anak-anak, dan harapannya itu juga bisa menjadi bekal dan jangan sampai acuan seperti itu juga nanti mengganggu anak-anak ketika akan melanjutkan studi di tingkat selanjutnya seperti itu. Jadi nanti tetap, karena ya di tingkat selanjutnya seperti itu minggu sudah tidak ada informasi lebih lanjut ya nanti kasih akan modelnya seperti apa, walaupun sekarang sudah dibuat skolastik sama literasi numerasi ya kalau nggak salah seperti itu. Baik Pak Peter, terima kasih banyak. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Tidak ada. Ekonomi ceria. Ekonomi ceria ya, ekonomi semua ceria-ceria dan lebih Urusan tawar. Coba dimatiin. Tawar ini. Narasumber selanjutnya. Narasumber selanjutnya Pak Peter. Ya, Pak Peter. Udah lagi ya. Ini jasinya apa? Kalau dipindah takut itu lagi. Diferensiasi berarti. Satu orang beda konten. Nanti akan dilanjutkan bersama Pak Wisnu sampai nanti jam 3. Saya harus duduk di karena harus setengah 3 mau mengambil ya. Itu karena nanti saya harus wakil Pak Mul untuk ke acara masyarakat. Terima kasih. Terima kasih hadiah semester Karena ini berkaitan dengan buku, jadi silahkan di manajemen Pak Peter sampai 25 menit. Pas, jangan lebih jangan kurang. habis itu Sampai 2.30. 2.30 ya. Iya. kan kalau di Iya. Oke Bapak Ibu, ini langsung saja. Iya. Silahkan Pak Peter. Ini adalah PPT pelatihannya. Ini gurunya tadi, gimana cara baliknya? Ya dari sana kiri. Aduh, ini gurunya kemarin namanya Pak Dona. Jadi yang perlu diperhatikan bikin ini aktivitas pembelajarannya apa? Salah nih.
Nah, jadi. Oh, ini. On. Nanti di-share ya Pak Peter. Iya, Bu. On, udah. Ah. Ini jadi untuk penggunaan Chromebook supaya maksimal kita bikin yang kayak kemarin dulu. Si learning plan-nya apa? Lesson plan kayak apa, terus di ini dan taksonomi dulunya ini untuk supaya maksimal mulai dari remember, understand, apply, analyze, evaluate, create ini. Jadi misal kalau apa ya, kalau ekonomi saya kasih contoh misalnya mengerti tentang pasar, jadi itu remember, understandnya interpret, jadi murid menginterpretasikan pasar itu apa, terus apply, analyze, evaluate, jadi semuanya harus di-link dengan teknologi. Saya ambil contoh punya Pak Gigi ini. Apa kayak ekonomi sih? Kenapa? Ekonomi. Ekonomi udah. Boleh lah. Tapi kok monyet lagi, bentar. Duplicate. Digedein. Tuh 100%. Nah, ini. Mana kecil ini. Nah, 150. Ini punya Pak Gigi. Jadi punya Pak Gigi itu topiknya trigonometri. Yang pertama siswa diminta itu bagian analisisnya diminta mengamati desain atap rumah. Jadi Pak Gigi sangat kreatif untuk diklik. Jadi bisa langsung diintegrasikan ke sini misalnya model atap rumah. Ini kata Pak Gigi tadi bisa langsung diskusi model atap rumahnya dari trigonometri gimana ini itu. Terus juga ini salah satu aplikasi untuk sharing Bapak Ibu untuk apa namanya, Link. apa teh namanya kalau Dua. Kata apa ya, Apa ya? bahasa Inggris. Apa? brainstorming, apa bahasa Indonesianya? Mencari Mencuci otak. ide. Kalau buat nyari ide bersama-sama sama murid, misalnya kalau mau ngerjain, tinggal Bapak Ibu kasih ini, kasih komentar, kasih sticky note. Kelurahan. Aku tidak tahu. Bisa langsung simpan, langsung ada sticky note-nya nanti. Jadi tiap misal si murid A, aku tidak tahu, templok murid A di situ. Jadi tahu si murid A itu apa, pendapatnya tentang ini, murid B apa. Contoh saya jadi murid B. Aku tahu. Aku tahu, bla bla bla. Aku nggak minat. Aku lapar. Oh, nih, gitu. Jadi si murid A, si murid B, aku tidak tahu, aku tahu gitu. Jadi ini untuk brainstorming kalau misalnya satu topik, jadi kita bisa brainstorming bersama-sama. Jadi itu intinya penerapan apa ini namanya, Chromebook. Terus ini untuk evaluasi langsung. Juga saya tertarik sama yang Pak Gigi kemarin untuk yang kayak ini. Kalau diisi ini misalnya antara kalau kita ngisi auditori sama visual sama kinestetik beda keluarnya. Jadi bisa langsung terintegrasi. Itu di pelatihan juga kita diminta untuk membuat tentang ini classroom yang baik. Katanya dimulai dari perkenalan itu ada perkenalan gaya belajar, terus selamat datang, bergabunglah di tim di web ekonomi. Jadi ini itu, jadi Bapak Ibu bisa langsung membuat si Google Classroom-nya seperti apa, terus didesain sesuai dengan aktivitas dari si subtopiknya apa. Itu misal saya ini misalnya jenis-jenis pasar dan harga pasar. Saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis pasar, asesmen awalnya gimana, materi ajar,
harga keseimbangan, permintaan dan penawaran seperti apa itu. Yang penting adalah ketika kita di kelas, si Chromebooknya nggak nganggur. Jadi ketika murid masuk kelas, buka Chromebooknya, langsung ada tampilan ini. Atau bisa juga dibuat dengan web misalnya, seperti yang saya bikin kayak ini. Website itu kan udah pada buat ya Mas? Apa Pak? Website Oh, Google Sites, iya Pak. udah buat. Jadi bisa langsung ini pengantar ilmu ekonomi. Jadi ketika murid masuk kelas, buka Chromebooknya, bisa langsung ada assessment awal, bisa langsung ngerjain assessment awalnya, dibikin yang tadi kayak Pak Gigi buat assessment awalnya. Terus bisa langsung ada presentasinya, kalau mau nonton video, tonton video, terus assessment akhirnya. Itu intinya memaksimalkan itu Bapak Ibu, memaksimalkan apa yang ada di Chromebook. Juga Bapak Ibu mungkin tugasnya untuk ke depan, bukan tugas sih, mungkin bisa research di Chromebook Hub, Chromebook App Hub, dan mencari-cari aplikasi apa yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ketika di kelas butuh apa? Ini misalnya. Misal Ibu Indri butuh yang tentang apa? History misalnya. Kalau untuk Bu Indri yang My Maps. Gratis nggak itu? Gratis Pak, My Maps. Ini saya kasih contoh buat Bu Indri. Saya bikin ini perjalanannya Hitler balita. Gampang Bu Indri, ini My Maps. Jadi mungkin anak-anak juga bisa untuk menggunakan ini. Hitler lahirnya di Braunau am Inn. Jadi bisa ditulis Hitler lahir di sini pada 20 April 1889. Gedein itu. Terus tahun ini pada umur 3 bisa dimasukin foto juga Bu Indri. Oh iya. Umur 3 tahun pindah ke sini ke Passau. Terus misal langsung ke Berlin misalnya, Berlin. Cari Berlin, tambahkan ke peta, tambahkan apa misal Hitler memerintah di sini. Itu jadi murid-murid tergambar Bu Indri. Dan mungkin yang lain yang butuh, mungkin matematika juga bisa Bu Seva untuk mengukur skala atau apa. Itu ini salah satu contohnya. Untuk aplikasi lain bisa, mungkin ini untuk Bu Seva, Woodmat, Canva, memaksimalkan Canva juga. Apa? Yang bintang. Yang bintang. Ini Iya. Learning with Fun Games and Activity. Coba ya, Explore app. Yang ekonomi apa? Oh, itu game. Yang game 9. Yang pencipta mana? Yang PJOK coba ya Pak. Nah, itu memang harus eksplor masing-masing Pak. Iya, untuk baca explore Tapi itu masing-masing. berarti harus ada Chromebook-nya ya Pak? Ya, nanti saya Iya. sampaikan. Ini bisanya di Bisa Chromebook-nya. apa enggak? Berarti kita belum bisa mencoba. Sebenarnya iya belum bisa mencoba, cuma bisa research aja sih. Oh, baru bisa lihat-lihat. Kalau ini kalau bisa dicoba kan pakai nggak pakai Chrome ini, pakai Google. Pakai Google yang harus bisa ke Google. Iya. Maksudnya Chromebook-nya itu gratis kok. Besok dikasih gratis. Nah, iya, itu kan mau masuk juga harus izin dulu tuh. Kalau udah punya kan nanti kita mau utak-utak. Tapi misalnya mau latihan sekarang kan ini nggak butuh Chrome, pakai Google Chrome aja. Ini Iya, kan bisa di Chrome. Iya, seperti ini. Baru lihat-lihat bisa kok itu. Maksudnya dalam bentuk web gitu ya. Iya, semuanya. Itu nggak bisa, itu kan Chrome. Chromebook-nya gratis. Nanti saya ingatkan selama ibu masih di sini. Apa kalau Oh. balita itu? Saya kira buat
Ini yang add puzzle Bu Indri, yang buat bikin itu, Spill katanya. yang bikin video. Kemarin Bapak pakai puzzle bisa nggak pakai Chromebook? Apa? Iya, Itu kan ini kan Google, di di dalam Google, di dalam browsernya Google itu ada banyak aplikasi. Tapi ya. Yang contoh-contohnya Ini kayak jadi gini. bagian dari fiturnya Google. Iya. Tapi kalau di Chromebook nanti bisa langsung di desktopnya, bisa langsung kita klik gitu doang. Kayak handphone bisa langsung diinstal. Terus jenis extension juga. Ya kalau di ini kayak add-onnya gitu, nempel-nempel. Intinya produknya. Produknya. Iya. Yang penting Chromebooknya Iya. Betul. Yang udah rusak nih. Nanti kalau udah tahu ada itu semua gitu Mas. Iya. Kalau Google masih nyari-nyari gitu. Iya. Oh, udah. Integrasi tinggal Google desain itu ada jajan. Iya, dua sama. jadi kalau di Chromebook tampilannya nanti jadi kayak gini, jadi kayak aplikasi. Ya kayak kue ya. Kayak gitu. Kayak kue. Jadi kayak Ya, ini, Pak. Oh, kayak kue. Jadi bisa langsung diklik klik klik gitu. Bukan kayak monyet. Itu sih, itu aja intinya. Oke. Belum. Mungkin Terus pemanasan. udah Pak tadi pemanasan. Jadi Bapak Ibu bisa cari-cari apa yang sesuai. Jadi dibikin ke lesson plan-nya, mendetil. Siswa diminta mengamati desain, untuk mengamati butuh apa teknologinya, mengamati gambar potongan, terus apa itunya, aplikasinya. Ada yang mungkin bagus ngadopsi Pak Diki ngasih inspirasi. Buat teman-teman, ini harus sesuai RTP kan. Iya. Nah RTP-nya teman-teman kan sesuai RTP-nya sendiri-sendiri. Ya. Hanya konten-kontennya aja. Jadi aplikasinya bagus. Ya artinya buat segitiga, buat ukur seluncuran di apa misalnya air prak sono di PSD waterpark ke Ocean Park itu berapa panjangnya itu kan bisa aja ya ini artinya kan hal itu terapkan tapi apakah kamu seperti itu ya itu juga benar ini kan contoh yang bagus juga tadi misalnya tadi apa saya tahu saya tidak tahu seperti ada macam-macam gitu kan hanya aplikasi dari beberapa instansi ya mudah-mudahan secepatnya maksudnya kalau ada tumbuk itu ya akhirnya kita ada menerapkan kecil juga tapi yang saya soroti itu tadi memang banyak teori banyak aplikasi tapi penerapan buat anak-anak kita itu pertama mengelola di kelas itu doang. Nah mengelola di kelas itu apa persiapannya apa ya lesson plan ini lesson plan yang bagus kayak apapun tapi kalau kita situasi nggak bisa mengendalikan anak hancur semuanya. Kita capek-capek nyiapin ini ya apalagi harus berdiferensiasi udah satu diferensiasinya udah bagus menurut saya apalagi kalau lengkap malah kosong tapi nggak apa-apa itu bagus untuk lesson. Saya juga seringkali juga bersama Pak Diki tuh kayak model-model macam ini bahkan saya kalau buat misalnya link tuh tak link PowerPoint itu sendiri karena PowerPoint saya sendiri ya bukan saya sendiri nggak ada yang lain jadi artinya kayak tadi di GCR apa itu komplit saya itu ada dia itu di GCR ada apa ada ini karena macam model itu memang harus seperti itu jadi artinya kalau antisipasi kalau anak ini kita sudah ada nah, itu namanya rencana belajar memang yang agak repot itu evaluasi analisis golongan ke situ tuh susahnya itu taksonomi belumnya itu Pak belumnya aja udah mati itu meninggalkan kayak itu beban berat juga apalagi mencipta itu berada mencipta lain apa itu kreator gitu nah ya ini kan ada pemahaman kan memang sekarang nggak mudah misalnya di pondok-pondok apa meninggal udah ajar maghrib apa itu kan hafalan sekarang kan banyak kelasnya macam ini budaya di Ponegoro cowok cewek kan juga nggak ngerti gitu kan bergaya waktu juga kan ini hanya suatu inspirasi kalau memang tidak
saya lihat RPP-nya dari teman-teman, saya kenyang lihat modelnya macam-macam kok. Itu kan tergantung masing-masing apa gurunya. Jangan tak paksain dulu buat modelnya gini ya Pak. Caranya gini kok. Apalagi seni. Seni praktek, banyak prakteknya Pak Win, nggak ada konsep-konsep, nah seperti itu. Tapi itu inspirasi teman-teman bagus ya. Tapi ya itu tadi kayak misalnya terlalu tinggi evaluasi, analisis itu tingkatannya udah tempat dari tingginya tempat ya. Kecil kamu ada analisis. Makanya kalau Rapat terus teori penerapan itu ya. Kalau lempar lembek ya udah kayak gitu, caranya nggak perlu dianalisa. yang gemuk mau melakukan aja udah bagus. Udah gemuk malas lagi. Itu tambahan aja, biar waktunya Mas Wisnu habis itu loh. Ya. Nah, Kalau perlu habis ya udah. oke. Terima kasih tepuk tangan buat Pak. Lalu ini sedikit spill informasi, tapi nanti secara resminya pasti Pak Mo yang akan menginformasikan berkaitan dengan Chromebook. Untuk tahun ajaran depan kan untuk kelas 10 itu sudah 100% punya Chromebook, dan Bapak Ibu guru juga kan kemarin diusahakan sama Pak Mul untuk diberikan Chromebook. Memang Chromebooknya yang akan diberikan ke Bapak Ibu guru itu nanti bukan Chromebook yang kualitas terbaik, bukan. Ini sebetulnya lebih ke untuk pancingan awal-awal dulu ya, yang biasa. Nanti kalau Bapak Ibu guru berangsurnya waktu kok mau mengupdate sendiri, wah saya kayaknya nggak cocok nih kalau cuma pakai yang 2 jutaan. Saya itu cocoknya pakai yang 5 juta ke atas nih ya. Itu silahkan. Jadi untuk permodalan awal untuk belajar bareng-bareng itu nanti sekolah yang menyediakan. Nah, nanti untuk pembagiannya itu kalau nggak salah nanti setelah raker. Jadi ketika siapa tahu nanti ada guru baru seperti nanti bareng diberikan untuk yang memang masih ada di sini gitu istilahnya, jadi yang memang kerja gitu dikasih secara gratis dari sekolah. Nah, terus harapannya kan juga kalau dari kemarin Pak Kiki juga kita maksimalkan Google Chrome, kita maksimalkan teknologi, yaitu bertahap ya Bapak Ibu. Pasti enggak langsung kita misalnya tadi Pak Peter kan banyak aplikasi sudah kita cobain semua itu, enggak, yang bertahap sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bapak tahu di tempatnya ekonomi butuh aplikasinya lumayan banyak, tapi di olahraga cuma satu aja nih, yang ini aja butuh ya. Silakan itu bertahap, siapa tahu nanti lama-lama dari satu aplikasi jadi 2, jadi 3. Intinya besok anak dan guru udah ada Chromebook itu dipakai. Jadi bukan cuma untuk ngetik, bukan cuma untuk kayak lihat info gitu, bukan, tapi bener-bener kayak dipakai untuk proses pembelajaran. Tuh. Terus juga Itu nggak harus diambil. mana tuh? Contoh tujuh. Nah, terus juga tadi misalnya pas Pak Peter nge-share ini aplikasinya banyak, terus Pak Ganjar atau yang untuk olahraga yang mana, itu memang nanti berjalannya waktu kita masing-masing perlu eksplorasi masing-masing, perlu nyari tahu sendiri-sendiri. Oh ternyata kalau buat saya yang cocok itu ini, buat saya yang cocok ini gitu. Jadi mungkin agak kesusahan tadi misalnya Pak Peter ya kan pasti nyari-nyarinya ya yang ekonomi ya. Terus kalau nanti nyariin yang apa lain sama-sama nggak cocok ya. Itu sih nanti paling pembagiannya di bulan-bulan Juni untuk Bapak Ibu untuk produknya. Juni setelah akar. Apa mau jalan-jalan? Apa jalan-jalan? Apa? Ya bisa jadi setelah jalan-jalan pulang akar. Ya tambahan. Penelitian tentang kita butuh aplikasi apa aja juga sebenarnya supaya kita tahu aplikasinya berbayar atau enggak, itu yang penting, berbayar kah atau enggak, gratis kah. Kalau misalnya berbayar, sekolah mau menyediakan enggak, kalau misalnya memang banyak pelajaran yang butuh atau guru yang butuh gitu. Karena kalau misalnya sekolah lamsam kita belinya, sekolah itu bisa lebih murah kan. Kalau misalnya Google for Canva for Education gitu misalnya.
Dan bisa lebih. Kalau kemarin sih dari pembicaraannya, pokoknya kalau misalnya ada kepepetnya ada aplikasi yang berbayar, tapi itu memang penting dan dipakai, ajukan aja, pasti nanti diberi nama. Karena kita udah punya perangkatnya, tinggal aplikasinya berbayar kok hambatannya hanya karena itu dibayar, padahal bisa dipakai, terus nggak jadi dipakai, kan rugi banget. Nah, kalau misalnya nanti bapak ibu dalam prosesnya itu, ini ada aplikasi ini bagus, cocok, di pembelajaran kok pakai, tapi berbayar, sampaikan aja, nanti pasti akan diusahakan